Sebelum membahas lebih lanjut mengenai musik Gregorian, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu musik Gregorian. Musik Gregorian atau dalam bahasa Latin disebut Cantus Gregorianus merupakan sebuah bentuk musik liturgi Gereja Katolik Roma yang menjadi tradisi sentral dalam ibadah Gereja Katolik. Musik ini termasuk dalam kategori liturgikan atau nyanyian poros. Musik Gregorian hanya terdiri dari satu melodi utama yang dinyanyikan. Bahkan ketika dinyanyikan oleh paduan suara, semua suara menyanyikan melodi yang sama tanpa harmoni dan akord. Umumnya musik Gregorian dinyanyikan tanpa iringan alat musik dan juga dirancang khusus untuk digunakan dalam ibadah misa dan ibadah harian Gereja Katolik. Musik Gregorian memiliki teks menggunakan bahasa Latin yang merupakan bahasa resmi Gereja Katolik, meskipun ada juga beberapa bagian yang menggunakan bahasa Yunani. Melodi musik Gregorian didasarkan pada sistem modus atau tangga nada tertentu yang berbeda dengan tangga nada mayor atau minor pada musik modern. Ada 8 modus utama pada musik Gregorian yang kemudian berkembang menjadi 12 modus. Ritme musik Gregorian tidak terikat oleh kedudukan atau irama yang teratur, melainkan mengikuti penekanan dan irama alami dari teks Latin yang dinyanyikan. Awalnya, musik Gregorian menggunakan notasi neuma, yaitu sebuah bentuk notasi awal yang hanya menunjukkan arah naik turunnya melodi, bukan tinggi nada yang pasti. Notasi barok modern kemudian berkembang dari sistem ini. Secara sederhana, musik Gregorian adalah doa yang dinyanyikan. Melodi yang tenang dan mediatif dirancang untuk membantu umat lebih menghayati makna teks-teks liturgi pada saat itu. Musik Gregorian memiliki sebuah sejarah yang mendalam di abad pertengahan. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman mengenai asal-usulnya, namun dapat diyakini bahwa musik Gregorian berasal dari abad ke-5 hingga ke-8 sebelum Masehi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Gereja Katolik menjadi salah satu institusi paling terorganisir di Eropa. Musik liturgi pada saat ini sebagian besar diterapkan secara tradisi lisan. Berbagai dialek lokal berkembang di berbagai wilayah seperti Kidung Romawi Lama, Galia, Mojar-Tarik, dan lain-lain. Peran biara-biara sangat krusial pada periode ini. Biarawan dan biarawati mencurahkan hidup mereka untuk doa dan nyanyian yang membantu melestarikan dan mengembangkan melodi-melodi liturgi. Aturan Santo Benediktus yang menekankan pentingnya ibadah harian yang diisi dengan nyanyian sangat memengaruhi praktik monastik dan penyebaran musik Gregorian ini. Standarisasi dan sintetis pada abad ke-8 dan ke-9. Meskipun secara populer dinamai dari Paus Gregorius I yang berkuasa pada tahun 590 sampai 604 Masehi, para ahli sepakat bahwa sebagian besar kidung Gregorian yang kita kenal saat ini tidak disertakan olehnya secara langsung. Sebaliknya, kidung ini berkembang besar dan terstandarisasi di Kekaisaran Arang yang berada di wilayah Eropa Barat dan Tengah, terutama pada abad ke-9 dan ke-10, jauh setelah wafatnya Paus Gregorius I. Peran penting dimainkan oleh Karl Lemaitre, Kaisar Kekaisaran Prusia. Ia berupaya menyatukan dan menstandarkan praktik liturgi di seluruh kerajaannya. Untuk mencapai tujuan ini, ia memerintahkan agar kidung-kidung Romawi dibawa dan Roma ke budaya Frank. Namun, alih-alih hanya meniru, terjadi sintetis antara kidung Romawi yang dibawa dengan tradisi kidung Galia yang sudah ada. Hasil dari sintetis ini kemudian dikenal sebagai kidung Gregorian. Nama Gregorian kemungkinan besar diberikan untuk memberikan otoritas dan legitimasi pada kumpul hidup baru ini, dengan mengingatkannya pada figur Paus Gregorius I yang dihormati. Pengembangan notasi pada abad ke-9 dan ke-10 untuk melestarikan dan mengejarkan melodi-melodi yang semakin banyak dan kompleks ini, sistem notasi neuma mulai dikembangkan. Neuma adalah tanda-tanda grafis di atas teks yang menunjukkan arah naik turunnya melodi, meskipun pada awalnya belum menunjukkan tinggi nada atau durasi yang tepat. Perkembangan notasi ini sangat penting karena memungkinkan musik untuk ditulis dan disebarkan secara lebih akurat, tidak hanya mengandalkan tradisi lisan semata. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah musik barat. Kidung Gregorian menjadi musik liturgi yang dominan di seluruh Eropa Barat dan menjadi fondasi bagi seluruh perkembangan musik barat selanjutnya, termasuk itu kebangkitan musik polifonik atau musik yang dikenal dengan banyak suara pada abad ke-11 dan seterusnya.
Meskipun kini tidak diwajibkan, Gereja Katolik masih secara resmi mengakui musik Gregorian sebagai bentuk musik yang paling sesuai untuk peribadatan. Berikutnya kita akan membahas hubungan musik Gregorian di zaman kegelapan. Nah, ada 3 hubungan musik Gregorian di zaman kegelapan. Yang pertama yaitu pusat kehidupan dan liturgis. Musik Gregorian adalah jantung dari liturgi gereja. Masyarakat terlibat di dalam ibadah misa dan jam-jam kanonik atau ibadah harian di mana kidung Gregorian itu akan dinyanyikan. Yang kedua, sarana pengajaran dan penyebaran doktrin. Dikarenakan masa literasi yang masih sangat rendah, musik berperan sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan dan memperkuat ajaran-ajaran agama saat itu. Yang ketiga, simbol persatuan dan identitas. Hal ini menciptakan rasa persatuan dan identitas bersama dengan di antara para umat Kristen berbagai wilayah, serta memperkuat ikatan mereka dengan gereja Roma. Secara keseluruhan, musik Gregorian adalah salah satu aspek budaya dan spiritual yang paling menonjol di abad ke-8 yang membentuk cara masyarakat beribadah, belajar, bersatu, dan bahkan membuka jalan bagi perkembangan seni musik selanjutnya. Apakah musik Gregorian masih ada sampai saat ini, dan apa perbedaannya dengan musik Gregorian pada abad pertengahan di Eropa? Ya, musik Gregorian masih ada pada saat ini, tapi tidak digunakan secara wajib seperti pada abad pertengahan di Eropa. Secara karakteristik dan dasar utamanya, musik Gregorian pada abad pertengahan di Eropa dengan musik Gregorian pada saat ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu bersifat monofonik, menggunakan bahasa Latin, dan fungsi liturgisnya yang sama. Pada abad pertengahan di Eropa, musik Gregorian digunakan wajib dan secara luas, yaitu seperti untuk liturgi harian, doa harian, lalu ada ritual keagamaan. Berbeda dengan pada saat ini yang hanya menjadikan musik Gregorian itu sebagai studi musik klasik dan peninggalan budaya warisan, tidak seperti pada abad pertengahan di Eropa. Karena pada abad pertengahan di Eropa, musik Gregorian itu wajib, seperti tadi yang saya katakan, digunakan dalam doa harian. Yaitu doa harian ini ada 3, yaitu yang pertama Laudes, yaitu doa pagi yang dilakukan setelah fajar. Yang kedua itu ada doa Vesper, yaitu doa menjelang sore, yaitu dilaksanakan pada menjelang senja. Dan terakhir itu ada doa Motokin, yaitu doa malam atau yang sering disebut itu doa tengah malam. Jadi pada abad pertengahan di Eropa, musik Gregorian digunakan secara luas dan wajib, berbeda dengan pada masa sekarang, yaitu hanya sekedar menjadi studi budaya warisan dan hanya digunakan di beberapa gereja saja, tidak wajib. Dan umumnya musik Gregorian pada abad pertengahan di Eropa dengan musik Gregorian pada masa ini tetap sama. Yang berubah itu hanyalah penggunaannya dan konteksnya sesuai dengan perkembangan zaman sampai sekarang. Thank you for watching.